Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada hikmah yang ke-112, di mana pada hikmah yang ke-112 tersebut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang wirid dan warid. Wirid adalah amal yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Sedangkan warid itu adalah anugerah yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan atas wirid yang diamalkan. Itu perbedaan antara wirid dan warid. Dan di dalam hikmah tersebut Al-Imam Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa warid itu yang pasti di akhirat. Kalau di dunia, warid itu hanya bonus, ya. Jadi kalau kita baca wirid apa, zikir apa, balasannya ini, balasannya itu. Kalau baca ini hajatnya terkabul. Itu kalau tidak terkabul di dunia itu biasa. Karena terkabulnya nanti yang pasti di akhirat. Itu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang wirid dan warid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hikmah selanjutnya, yaitu hikmah yang ke-113, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, wurudul imdadi bihasabil isti'dadi. Datangnya anugerah pertolongan Allah atau balasan Allah sesuai dengan tingkat kesiapan hambanya. Jadi datangnya pertolongan, anugerah dari Allah itu sesuai dengan kesiapan hamba tersebut. Wa syurukul anwari ala hasabi sofail asrori. Dan terbitnya cahaya ilahi di dalam hati seorang hamba sesuai dengan tingkat kesucian mata batinnya. Sesuai dengan tingkat kesucian mata batinnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian yang lalu kita mengkaji tentang wirid dan warid. Di sini datangnya anugerah balasan, ya, dari wirid tersebut itu sesuai dengan tingkatan kesiapan seorang hamba. Maka seberapa sempurna wirid kita kepada Allah, maka sesuai dengan kesempurnaan tersebutlah Allah akan memberikan anugerah kepada kita.
Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Maka di sini ada orang yang sedang berjalan menuju Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang sudah bertemu dengan Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya pancaran petunjuk dari Allah langsung. Itu beda. Nah, itu beda. Ibaratnya begini. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita, dekat dengan wakil ketua masjid bidang dakwah, maka akan ada kemungkinan untuk mendapatkan jadwal kajian di sini. Ya, akan ada kemungkinan dapat. Kemudian ada yang dia bukan pengurus di masjid, tapi kemudian merekomendasikan kepada bagian dakwah. Yang menimbang siapa? Bagian dakwah. Setelah itu bagian dakwah ini menjadwalkan. Ketua masjid nggak setuju. Kira-kira wakil ketua masjid dalam bidang dakwah bisa memprotes ketua masjid? Tidak bisa. Nah, karena ketua masjid lebih kuat. Nah, kemudian dari ketua masjid ini setelah disusun ada dewan pengawas di yayasan. Ya, kalau pengawas ini tidak setuju, oh itu Ustadz itu sudah nggak ini nih, coret. Bisa tidak ketua masjid melawan dewan pengawas? Tidak bisa. Dewan pengawas tidak bisa. Apalagi nanti ketua yayasan yang mengusulkan gitu. Terus apalagi nanti pembina. Ini hubungan manusia di dalam masjid tentang urusan perjadwalan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka seberapa siap kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa? Dengan kesiapan kita, keistiqomahan kita dengan wirid yang kita amalkan. Maka kalau sudah terbiasa membaca Yasin di malam Jumat dan Allah biasakan kita untuk itu, teruskan. Nanti akan ada waridnya dari Allah atas keistiqomahan tersebut. Sudah terbiasa sholat malam, maka teruskan istiqomahkan. Sesuai dengan keistiqomahan kita, kematangan kita atas wirid yang kita amalkan tersebut, Allah akan menganugerahkan anugerah itu. Sudah terbiasa sholat duha, laksanakan sholat duha. Sudah terbiasa hatam Al-Quran, biasakan hatam Al-Quran. Sudah terbiasa dengan ketaatan-ketaatan, sempurnakan terus, maka nanti akan ada warid anugerah dari Allah sesuai dengan kesiapan kita. Sesuai dengan kesiapan kita. Maka kemudian dilanjutkan wa syurukul anwar ala hasabi sofail asror. Dan terbitnya cahaya ilahi. Ini kita sering membahas sufi itu Allah menyatu. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi masuknya cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke dalam kalbu, hati, ruh. Ya. Jiwa seorang hamba itu sesuai dengan kesucian, kejernihan, kebersihan hati kalbu seorang hamba tersebut. Kita sudah mengkaji tentang hati. Hati, roh, nafsu itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu, jiwa, roh, hati yang mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi kalau kita ada yang mengajak untuk melakukan kemaksiatan di dalam diri kita, itu namanya nafsu, jiwa, atau hati yang mengajak kepada keburukan. Itu diri kita sendiri. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada akal kita ini beda dengan apa perbedaan kita dengan hewan? Sama sebenarnya. Bedanya ada Allah menganugerahkan kepada kita ruh, di hewan juga ada ruhnya. Yang beda itu akal.
Akal ini Allah berikan kepada kita agar menerima pengetahuan. Nah, ketika kita melakukan maksiat, Allah memberikan musibah. Akhirnya kita berpikir, oh sepertinya kalau begini, saya akan begini. Seperti yang kami ceritakan, jadi di awal-awal di Jakarta, kami ini ya masih belajar ikhlas. Khutbah, amplopnya tertukar. Apalagi kalau tertukar misalkan di sini gitu kan. Di sini tertukar yang diberikan kepada muadzin Bilal disalamkan ke khotib dan imam. Itu bisa 1:10, 1:7. Kira-kira di sini mungkin nggak DKM-nya yang salah? Itu tidak mungkin. Itu pasti tidak sengaja. Ketidaksengajaan itu bukan sebuah kesalahan. Terus kemudian kita mau menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah. Allah ini salah menakdirkan, gimana sih saya sudah siap-siap matang begini, amplopnya salah. Tidak mungkin Allah salah. Maka yang salah adalah hati kita. Nah itu Allah memberikan akal kepada kita untuk berpikir, memahami kejadian yang kita alami. Nah sesuai dengan kejernihan hati kita, Allah akan memasukkan cahayanya ke dalam hati seorang hamba. Seorang hamba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kejernihan hati itu akan mengangkat seorang hamba dari apa? Dari hati jiwa yang mengajak kepada keburukan kepada jiwa yang mencela keburukan tersebut. Itu nafsul lawamah. Setelah ada nafsul lawamah, naikkan dari nafsu yang mengajak kepada keburukan, nafsu yang mencela keburukan karena akal yang diberikan. Setelah itu naik lagi. Dia akan menjadi an-nafsu al-mulhimah. Nafsu yang mendapatkan ilham. Ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilham ini tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Ya, tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Bagaimana ilham dari Allah bertentangan dengan syariat? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Setelah nafsu yang mendapatkan ilham, dia naik lagi menjadi nafsu radiyah, nafsu yang ridho. Sampai meningkat lagi nafsul mardiyah, nafsul mutmainnah, dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan kejernihan hati tersebut. Ya. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu setiap detik kehidupannya itu wahyu dari Allah. Jadi jangan dilihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar hijrah dari Mekah ke Madinah itu hitung-hitungan seperti kita. Tidak seperti itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad diperintah keluar Nabi Muhammad. Kalau kita kan tidak, hitung-hitungan dulu. Oh ini saya kalau keluar ini jam sekian nanti dibegal. Karena sekarang bermarak pembegalan. Bukan seperti itu. Nabi Muhammad itu Allah memerintahkan keluar, beliau keluar. Tidak akan difikirkan lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Kenapa? Karena Allah yang sudah mengatur. Itu artinya apa? Cahaya ilahi itu sudah masuk ke dalam jiwanya. Semuanya itu mengatur apa tanda dari cahaya ilahi itu sudah masuk ke dalam jiwa, hati seorang hamba. Tandanya adalah tarkut tadbiri wal ikhtiyar. Meninggalkan pengaturan dan meninggalkan ikhtiar. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan, jika kamu diminta untuk memilih, maka pilihlah untuk tidak memilih. Itu bagaimana? Kita hitung-hitungan, pilihan A, B, C. Kita diperintahkan istikharah. Setelah itu bagaimana Allah yang memilih, bukan kita yang memilih. Itu namanya meninggalkan ikhtiar. Kalau belum meninggalkan ikhtiar, belum meninggalkan pengaturan,
itu namanya kita belum sampai ke derajat itu. Belum sampai kepada derajat itu. Contohnya bagaimana? Kita usaha, kita ikhtiar, gagal. Ikhtiar kita gagal. Apa yang terjadi? Kita akan mencela Allah. Itu namanya jahil, orang yang bodoh. Kenapa? Karena yang menetapkan itu Allah, bukan kita. Allah yang Tuhan, bukan kita. Allah yang Tuhan, bukan kita. Maka kemudian di dalam hikmah yang ke-114 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Orang yang lalai jika dia berada di waktu pagi, maka dia berpikir apa yang akan saya lakukan hari ini. Ini orang yang lalai. Wal aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Sedangkan orang yang berakal, ketika ia berada di waktu pagi, dia berpikir apa yang akan Allah lakukan kepadaku di hari ini. Itu bedanya antara al-aqilu wal ghafilu. Apa itu al-ghafil? Al-ghafir itu orang yang lalai. Apa maksudnya orang yang lalai? Orang yang lalai adalah orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia kenal adalah dirinya memiliki kemampuan untuk mengatur berusaha di hari itu. Sedangkan al-aqil adalah orang yang berakal. Apa maksudnya? Orang yang bijaksana. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di hari itu dia tidak memiliki daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah yang kita ucapkan setiap sholat itu, setiap berzikir itu artinya tidak ada daya yang kita miliki, tidak ada upaya yang kita miliki kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari al-aqilu wal ghafilu dalam hikmah ini. Maka apa maksud dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini ada perbincangan antara Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dengan sang guru yaitu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini pendiri tarekat Syadziliyah. Beliau mencari guru itu kemana-mana. Sampai ketika beliau berada di Tunis bertemu dengan orang yang alim, kemudian mengatakan, kamu ngapain jauh-jauh mencari guru? Pimpinan dari kekasih Allah yang ada di dunia ini zaman ini, itu ada di negaramu. Akhirnya beliau kembali ke Maroko, kemudian mencari ulama itu. Ulama itu namanya Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashis. Ya, Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashis. Tinggalnya di atas gunung. Nah, ketika ketemu dengan Imam Abdus Salam Ibnu Mashis ini, Imam Abdus Salam Ibnu Mashis mengatakan kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebelum ketemu aku kamu mandi. Maka ada namanya mandi di dalam tarekat. Jadi sebelum masuk tarekat mandi besar dulu. Apa maksudnya itu? Maksudnya setelah mandi kita bersih? Bukan. Maksudnya lepaskan seluruh keakuanmu. Kalau mau belajar, itu lepaskan ilmu yang kita miliki. Nah sekarang berapa banyak yang ngajar di sini dia merasa punya ilmu? Dan berapa banyak yang belajar, yang duduk di sana mendengarkan yang menyampaikan, itu sebenarnya mau ngetes ustadznya. Banyak. Maka pertanyaan-pertanyaan kadang kan ngetes. Bukan niat belajar. Maka di dalam tarekat itu mandi besar artinya apa? Artinya bukan setelah itu dosanya terlalu. Bukan. Lepaskan keakuanmu, kita sekarang benar-benar belajar. Belajar kepada siapa? Kepada seorang guru. Maka guru itu harus ikhlas, murid itu harus ikhlas. Nah ketika bertemu dengan Imam Abdus Salam Ibnu Mashis,
Beliau diminta mandi, setelah itu banyaklah ceritanya sampai Imam Abdus Salam Ibnu Masis memerintahkan kepada Imam Abul Hasan Asyadzili ini, kamu setelah ini hijrah, pindah dari Maroko ke Alexandria di Mesir. Nanti di Alexandria kamu akan punya murid jumlahnya 40 orang dan 40-40-nya jadi wali. Dan itu beliau laksanakan. Salah satunya adalah Imam Abul Abbas Al-Mursi, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Al-Busiri yang nulis Burdah, itu murid-murid dari Imam Abul Hasan Asyadzili. Nah, ketika perpindahan tersebut, hijrah tersebut, Imam Abul Abbas Al-Mursi itu dihadapkan dalam permasalahan yang rumit, ya, yang rumit dalam kehidupan. Siapa yang nggak punya masalah dalam kehidupan ini? Semua punya masalah. Kalau tidak punya masalah, itu di mana? Di sorga nanti. Baru itu nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ada masalah kalau kita masuk neraka. Ya. Nah, di sini Imam Abul Abbas Al-Mursi menghadapi masalah yang berat sekali. Sampai beliau curhat ke Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili menjelaskan kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Nabi Adam itu diciptakan Allah di sorga. Dan ketika di sorga, setelah itu Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Kata Imam Abul Hasan Asyadzili, diturunkannya Nabi Adam ke bumi itu bukan diturunkan untuk menghinakannya, tapi justru untuk memuliakannya. Karena Allah sudah menurunkannya sebelum dia diciptakan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya. Jadi Nabi Adam sebelum diciptakan sudah ditetapkan untuk tinggal di bumi, bukan di sorga. Maka Nabi Adam ketika di sorga, beliau menghamba kepada Allah dengan makrifat. Kenapa makrifat? Karena nggak ada ujian. Jadi Nabi Adam mendapatkan anugerah dari Allah, dan Nabi Adam tahu bahwa yang menciptakan dia adalah Allah. Nabi Adam sudah mengenal Allah, maka penghambaan Nabi Adam di sorga itu namanya menghamba kepada Allah dengan makrifat. Ya. Setelah itu diturunkan ke muka bumi. Diturunkan ke muka bumi, Allah memberikan beban kepada Nabi Adam. Nah, diturunkannya itu untuk memuliakan Nabi Adam agar menghamba kepada Allah dengan beban. Beban itu namanya taklif. Taklif itu namanya syariat. Jadi menghamba di muka bumi ini dengan syariat. Maka Nabi Adam sudah menghamba kepada Allah dengan makrifat dan sudah menghamba kepada Allah dengan taklif, dengan beban Allah, maka itu disebut dengan khalifah. Kata Imam Abul Hasan Asyadzili kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan kamu memiliki bagian dari Adam. Kita ini memiliki bagian dari Nabi Adam. Ada di antara kita yang lahir bukan dari keturunan Nabi Adam? Tidak ada. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu menghamba kepada Allah dengan dua cara, dengan makrifat dan dengan syariat. Kalau dengan syariat saja, kita bisa saja sholat mengajar seperti ini, sholat kepada Allah, menghadap kepada Allah lillahi ta'ala di lisan saja. Ketika sholat kita nggak khusyuk, tidak menghadap kepada Allah, tidak lillahi ta'ala. Bisa jadi karena permasalahan yang kita hadapi, kita menghamba kepada ya Allah, selesaikan masalah ini. Jadi kita sholat untuk menyelesaikan masalah, bukan karena Allah. Maka berapa banyak ketika kita sholat, kita menemukan barang-barang kita yang hilang. Menemukan wajah-wajah orang yang hutang tapi kita lupa. Ingat semuanya kita. Barang yang hilang ketemu, terus ngapain kita ke dukun? Kalau ketika sholat kita bisa menemukan barang itu. Gitu. Ketika sholat kita menemukan kesalahan orang-orang. Kesalahan bacaan, kesalahan ini, kesalahan tata cara sholat, semuanya kita temukan.
Kenapa? Padahal kita baru belajar fikih itu. Yang tidak ketemu apa? Allah. Maka namanya kita sholat dengan syariat saja, belum dengan ma'rifat. Bagaimana di dalam kehidupan ini? Pernah tidak kita menghamba kepada Allah dengan ma'rifat? Pernah. Kapan? Di alam ruh dulu. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab, bala, benar engkau adalah Tuhan kami. Tapi ada tidak yang ingat zaman itu? Tidak ada yang ingat. Bagaimana agar kita terhubung dengan ruh itu? Nah, itulah cara kita dengan syariat dulu. Setelah dengan syariat istiqomah di syariat tersebut, maka sesuai dengan kemampuan kita, tingkatan kejernihan hati kita, maka Allah yang akan membukakan mata batin kita, kemudian masuk cahaya Allah itu. Dan Nabi Muhammad setiap detik itu bersama Allah. Itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu cara yang paling mudah bagi kita untuk sampai kepada Allah. Melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ada tidak sekarang? Sudah meninggal. Maka kita harus mengenal perwakilan dari Nabi Muhammad yang mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad, yang mengenal Nabi Muhammad lahir dan batin. Tapi pertanyaannya sekarang berapa banyak di antara kita yang lebih mengenal, lebih siap untuk menunggu final Arsenal dengan PSG daripada sholat malam? Ya kan? Berapa banyak kita siap untuk itu? Tapi sholat malam tidak. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anak kita lebih kenal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo daripada Nabi Muhammad. Anak saya tanya, kamu pengennya jadi siapa? Saya pengen jadi seperti siapa pemain-pemain bola itu, Mane, siapa lagi itu kan? Itu kan mereka orang-orang Muslim hafal Al-Quran tapi jadi pemain bola. Saya pengen hafal Al-Quran tapi jadi seperti Cristiano Ronaldo yang sekali upload video sedikit itu viewernya langsung jutaan. Ya kan? Terus dapat pemasukan dari YouTube. Anak-anak kita seperti itu sekarang. Kenal Nabi Muhammad, tidak kenal Nabi Muhammad. Terus bagaimana mau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kalau kita saja seperti itu, kita pengennya punya pemimpin yang mengerti tentang membumikan keadilan. Mustahil. Mustahil itu. Di keluarga kita belum selesai dengan itu. Terus mau lahir pemimpin. Pemimpin yang mengerti tentang syariat. Dari mana? Tidak mungkin itu. Dari mana? Tidak mungkin itu. Syariat agama kita itu, kurban itu dari uang pribadi. Bukan dari uang masyarakat yang diambil. Itu tidak sesuai dengan tuntunan. Itu bukan kurban namanya. Itu namanya sedekah. Sedekah iya. Sedekah iya. Yang salah siapa? Oh tetap. Orang yang seperti itu niatnya sudah baik. Dia akan dihisap sesuai dengan niatnya. Tapi dia kan nggak tahu tuntunan syariatnya. Maka di sekelilingnya itu kok nggak ada yang ngasih tahu. Itu yang salah. Niatnya tetap baik. Niatnya tetap baik. Maka di sini ini kita mau bagaimana? Karena kita tidak kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terus pengen masuk cahaya ke dalam hati, cahaya Allah, makrifat, mustahil. Kenal Nabi Muhammad dulu. Kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentang orang yang lalai. Ya, tadi kita ceritakan tentang Imam Abul Hasan Asyadili. Kita memiliki. Nah itu makrifat, orang yang sudah makrifat mengenal Allah, maka dia akan berpikir di setiap hari itu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Bukan apa yang akan aku lakukan hari ini. Tapi bukan berarti salah. Kalau kita berpikir apa yang akan kita lakukan hari ini, artinya kita masih di tingkatan itu. Maka kita harus berdoa, ya Allah berikanlah taufikmu agar aku dapat melakukan hal ini. Kalau seperti itu kita mulai naik sedikit. Sampai kemudian kita berdoa di hari itu, apa yang akan Allah lakukan hari ini.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah yang kelima, yang adil, beliau kaya raya. Umar bin Abdul Aziz ini keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab, masih anak cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab, dan adil sekali. Beliau kaya raya, ya, kaya raya. Ketika menjadi khalifah berubah jadi miskin. Bahkan ketika hari raya itu seluruh masyarakatnya menggunakan pakaian baru, kecuali keluarganya Umar bin Abdul Aziz itu nggak menggunakan pakaian baru. Jadi sampai seperti itu ketika menjadi khalifah. Nah, ini khalifah yang benar. Khalifah yang benar seperti itu. Bukan tambah kaya raya, bukan. Tapi justru tambah miskin. Ini Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ini terkait dengan hikmah ini, asbahtu wa mali sururun illa mawaqi'ul qadari. Setiap kali aku berada di waktu pagi, aku sama sekali tidak memiliki rasa gembira kecuali dengan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi beliau yang membuatnya gembira apa? Apa yang akan terjadi hari itu akan membuat beliau gembira karena apa? Itu ketetapan Allah. Jadi tidak ada kesedihan. Yang ada hanya kegembiraan karena ketetapan Allah yang terjadi di hari itu. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan sahabat. Bagaimana dengan sahabat? Maka jangan heran ketika Abu Bakar, saya sedekahkan semua harta saya. Itu dia sudah nggak ada pilihan. Yang dia pilih hanya Allah dan Rasulnya. Dia tidak punya sandaran kecuali Allah dan Rasulnya. Umar demikian, Utsman demikian, Sayyidina Ali demikian. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Rasulullah. Ya. Dan itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sulit di zaman kita sekarang ini menemukan guru yang dapat membimbing kita untuk mengenal Rasulullah sampai kepada Allah. Itu yang sulit. Kenapa? Karena guru di zaman ini itu sama dengan kita, manusia biasa yang kadang Allah tampakkan kekurangannya. Coba kita yang jadi Imam Abul Hasan Asyadzili ketemu dengan Imam Abdus Salam Ibnu Masyis. Kamu setelah ini hijrah ya ke Alexandria di Mesir. Nanti kamu akan punya murid 40 orang. Loh ngapain dong, di sini saya sudah punya perusahaan, tenang, hidup seperti ini, kok saya harus hijrah ninggalin semuanya? Ada yang siap seperti itu? Tidak siap. Maka ada teman-teman dari tarekat Qadiriyah, itu tapi Qadiriyah jalurnya jalur Pakistan. Itu saudara-saudara kita ini, dia selalu mengirim dai-nya ke semua negara. Yang dikirim 2 orang. Orang yang alim dengan satu lagi bisnismen. Di Indonesia ada, di Jakarta ada yang seperti itu. Satunya digunakan untuk berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh dakwahnya dibiayai oleh sahabatnya satu lagi yang ini bisnismen. Saya kenal yang Qadiriyah yang di Jakarta ini, di Indonesia yang diutus ke Indonesia. Dan satunya ini bisnismen, punya perusahaan banyak di Pakistan. Seluruh dakwahnya dibiayai dari hasil perusahaan itu. Sekarang ada yang seperti itu di Indonesia. Collab antara dai dengan bisnismen. Untuk memakmurkan ya. Saya tidak ngomong untuk mengayakan diri sendiri, bukan, tapi untuk memakmurkan. Dia biayai anak yatim, dia sekolahkan ini, dia sekolahkan itu, dia kirim ke sana, dia kirim ke sini. Kalau seperti itu semuanya selesai. Ya, selesai. Selesai urusan kita. Kita tidak butuh lagi dengan apapun. Yang kita butuhkan apa? Ya membangun. Membangun dari mana membangun itu? Ya dari kesadaran kita. Ini Umar bin Abdul Aziz untuk memahami takdir itu. Itu semuanya diatur oleh syariat.
Kemudian ada lagi ulama besar namanya Abul Utsman, Al-Imam Abul Utsman. Beliau mengatakan, mundu arba'ina sanah ma'aqamanillahu fi halin fakarihtuhu. Sudah 40 tahun berjalan, tidaklah Allah memposisikan aku dalam sebuah kondisi dan kemudian aku membencinya. Jadi dia tidak pernah protes dengan ketetapan Allah yang Allah tetapkan dalam kehidupannya selama 40 tahun. Bisa kita seperti itu? Menghadapi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kita pasti protes ke Allah. Kok begini sih, kok begini sih, kok begini sih? Kenapa begini, kenapa begini? Pernah kita tidak punya kehendak? Yang berjalan adalah kehendak. Ini bukan berarti kita tidak berusaha, tidak. Ya. Ini maksudnya adalah kita menerima ridho dengan ketetapan Allah meskipun kita akan dihisab sesuai dengan usaha kita. Kemudian beliau melanjutkan wala naqalani ila ghairihi fasakhattuhu. Dan tidak pula Allah memindahkanku dari satu kondisi ke kondisi yang lain kemudian aku membencinya. Artinya dia ridho. Ya. Dia ridho. Nah, bagaimana kita menemukan ilmu-ilmu seperti ini jika tidak ada yang membimbing seperti Rasulullah membimbing para sahabat? Seperti Rasulullah membimbing para sahabat. Kita akan dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang akan menguji kita. Maka di hikmah yang setelahnya yang nanti akan kita kaji, itu terkadang kita ingin terlepas dari dunia ini, menyendiri, tidak terikat dengan semua. Padahal semua yang terjadi di dunia ini itu ada campur tangan kekuasaan Allah di sana. Ada campur tangan kekuasaan Allah di sana. Kadang kita sudah berusaha. Ada cerita Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi sudah belajar ketika kuliah. Tiba-tiba di hari ujian beliau sakit dan gak bisa masuk ujian. Dan beliau tinggal kelas. Sampai ketinggalan 2 tahun. 2 tahun tinggal kelas, teman-temannya sudah naik, beliau tidak naik kelas. Sampai suatu masa beliau tiba-tiba diangkat langsung menjadi Menteri Agama. Sedangkan teman-temannya ada di bawahnya jauh. Beliau baru paham. Jadi saya nggak naik kelas itu jawabannya sekarang. Karena Allah naikkan tingkat saya langsung untuk jadi menteri. Sedangkan teman-temannya ada di bawahnya. Nah, sekarang ada yang menteri-menteri seperti itu. Bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang terjadi. Tidak ada. Tidak ada, bahkan kita sendiri tidak. Kita sendiri tidak. Loh, kita di sini saja amplop tertukar seperti saya aja protes kadang kan? Atau jadwal yang dikurangi kadang protes. Di masjid bagaimana di luar? Tidak mungkin, sulit. Maka kita harus memperbaikinya dari diri kita, dari keluarga kita, maka nanti akan lahir generasi-generasi yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal Kemal Atatürk bukan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa lebih baik? Tidak mungkin, sulit. Kita ingin pemimpin yang kenalnya Nabi Muhammad. Mengenalnya Nabi Muhammad. Dan dari mana dimulai? Dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Kita didik keluarga-keluarga kita agar lebih mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada figur-figur itu. Ketika sudah itu, coba kita cari, nggak usah di rumah kita, di HP kita, ada tidak history YouTube, history Instagram, history mana yang itu isinya pengajian sirah nabawiyah? Ada tidak? Kita lihat viewernya Ustadz Hilmi di sini yang ngajar fikih sirah. Berapa banyak jika dibandingkan dengan yang lainnya? Artinya sedikit. Artinya sedikit yang ingin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau di HP kita ada tidak
figur-figur yang selalu kita ikuti yang mengajak kita untuk semakin mengenal agama ini, mengenal Nabi Muhammad? Ada tidak? Atau lebih banyak artisnya? Atau lebih banyak isu-isu politik yang sekarang kita ikuti itu? Terus kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan apa kalau tidak kenal Nabi Muhammad? Sedangkan seluruh kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat itu akan berulang sesuai dengan masa kenabian Nabi Muhammad itu. Jadi 23 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi, kejadian yang terjadi di 23 tahun itu yang akan berulang. Yang akan berulang. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Tidak bisa, kecuali dengan mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu dua hikmah tentang pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan kesiapan kita sebagai seorang hamba. Kesiapan kita sebagai seorang hamba. Kemudian cahaya Allah Subhanahu wa taala itu akan datang, akan terbit di kalbu kita itu sesuai dengan kejernihan, kesucian, kebersihan hati kita. Dan setelah itu orang yang lalai ketika dia masuk di pagi hari, yang dia pikirkan adalah apa yang akan saya lakukan hari ini. Tapi orang yang sudah makrifat kepada Allah, yang memiliki akal, yang mengajak untuk semakin dekat kepada Allah, yang dipikirkan adalah apa yang akan Allah lakukan kepadaku hari ini. Apa yang akan Allah lakukan kepadaku hari ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga di sisa-sisa usia kita ini Allah jadikan setiap detik kita, setiap detik dari kehidupan kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.